teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Dulayani. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai K3, khususnya tentang unsafe action dan unsafe condition. Nah, saya yakin teman-teman sekalian sudah tahu apa itu kecelakaan kerja. Namun, apakah teman-teman tahu apa saja penyebab kecelakaan kerja? Aspek kecelakaan kerja yang terjadi sebagian besar merupakan akibat dari perilaku yang tidak aman, unsafe action, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya atau unsafe condition. Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsafe action merupakan tindakan-tindakan yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja, sementara unsafe condition merupakan kondisi-kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi para pekerja. Lalu, apa sajakah yang termasuk unsafe action dan unsafe condition? Berikut adalah penjelasannya. Beberapa tindakan yang merupakan unsafe action, yang pertama adalah adanya percampuran bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia sangat berbahaya bagi para pekerja, di mana jika sampai bercampur baur antara sesama bahan kimia, dapat menyebabkan keracunan bahkan ledakan yang sangat dahsyat, sehingga akan dapat merugikan para pekerja itu sendiri. Contohnya, jika bahan kimia natrium bercampur dengan H2O dapat menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat apabila jika kadar natriumnya cukup tinggi dan sangat banyak. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan tempat. Hal seperti ini sangat sering ditemukan di berbagai tempat kerja. Masih banyaknya para pekerja yang kurang sadar akan pentingnya kebersihan tempat kerja. Namun di sini bukan hanya melihat dari segi kebersihan, tetapi juga melihat dari segi keamanan dalam melakukan pekerjaan. Jika sampai sampah-sampah tersebut tidak dibuang pada tempatnya, akan dapat menyebabkan banyak kerugian. Sebagai contoh, jika membuang kulit pisang dan oli bekas di sembarang tempat, akan menyebabkan para pekerja menjadi terpeleset sehingga akan terjatuh. Yang ketiga, bekerja sambil bercanda dan bersenda gurau. Ini merupakan suatu perilaku yang harus dihilangkan karena dapat mengakibatkan kejadian yang sangat fatal sehingga tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian non-material. Contohnya adalah ketika para pekerja sedang melakukan tugasnya menuangkan semen ke dalam mesin pencetak. Tiba-tiba ada salah seorang pekerja lainnya mengejutkannya dari belakang, sehingga secara tidak sengaja dia tersentak hebat dan tanpa dia sadari tangannya masuk ke dalam mesin pencetak. Yang keempat, yaitu mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skill dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan. Kita harus menguasai bidang pekerjaan tersebut. Hal ini dikarenakan agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dan kecelakaan di kemudian hari. Contohnya, seorang petugas mesin harus mampu menguasai segala macam bagian pada mesin, seperti tombol kerja, alat, dan fungsinya masing-masing. Jangan sampai salah tekan karena akan mengakibatkan kecelakaan yang sangat fatal bagi para pekerja lainnya. Yang terakhir, yaitu tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik. Para pekerja yang tidak melaksanakan prosedur kerja dengan baik akan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan tempat ia bekerja, khususnya bagi para pekerja itu sendiri. Contoh, para pekerja pada bagian melas besi diharuskan menggunakan kacamata pelindung seperti berikut, tetapi para pekerja tersebut tidak menghiraukannya, sehingga percikan api yang berasal dari besi yang dilas mengenai matanya dan menyebabkan kebutaan. Selanjutnya adalah unsafe condition. Beberapa kondisi yang merupakan unsafe condition antara lain: 1. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar atau syarat. Tempat kerja yang tidak memenuhi standar dan syarat kesehatan dan keselamatan kerja dapat mengakibatkan penurunan daya produksi dan produktivitas. Selain itu juga dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi para pekerja itu sendiri. Contohnya, kurangnya ventilasi udara yang cukup sehingga tidak adanya pergantian udara dalam ruangan kerja dan membuat para pekerja kekurangan oksigen. Selain itu, pencahayaan dan penerangan yang kurang dapat mengganggu para pekerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kedua adalah alat pelindung diri yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perusahaan harus menyediakan alat pelindung diri yang cukup sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika alat pelindung diri yang disediakan tidak memenuhi standar, maka akan mengakibatkan kecelakaan yang dapat merugikan pihak perusahaan dan para pekerja. Contohnya adalah safety helm
yang digunakan oleh para pekerja harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap benturan benda keras. Yang ketiga, yaitu kebisingan di tempat kerja. Suara yang berlebihan dan dapat mengganggu konsentrasi para pekerja dalam melaksanakan tugasnya disebut dengan kebisingan. Kebisingan pada sebuah tempat kerja memang tidak dapat dihindarkan, apalagi jika bergerak dalam bidang pemesinan. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus mencari solusi yang tepat sehingga hal tersebut dapat diatasi dengan baik tanpa adanya masalah di kemudian hari. Contoh, untuk mencegah kebisingan, maka pihak perusahaan memberikan alat pelindung telinga seperti earplug atau earmuff seperti berikut. Yang keempat, yaitu waktu kerja yang berlebihan. Para pekerja yang bekerja pada sebuah perusahaan harus menjaga waktu dan jam terbangnya. Jangan terlalu memforsir pekerjaannya sehingga lupa dengan hal-hal yang lainnya. Pihak perusahaan pun jangan memaksa para pekerjanya agar bekerja lembur dan melebihi jam kerja seperti biasanya. Hal ini dikarenakan akan membuat para pekerja merasa lelah dan letih sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal. Yang terakhir, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan. Seorang pimpinan yang baik adalah pimpinan yang dapat memanage anak buahnya agar bekerja dengan baik dan profesional. Pimpinan jangan merendahkan anak buahnya di hadapan anak buahnya yang lain karena akan membuat minder anak buah tersebut. Dengan demikian, para pekerja tidak dapat bekerja dengan baik dan produktif. Jangan pernah membentak maupun menggunakan kekerasan fisik dalam menghadapi para pekerja karena hal ini bukan mencerminkan kita sebagai seorang pimpinan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya harap setelah ini teman-teman sekalian bisa menghindari tindakan-tindakan yang tidak aman dan kondisi berbahaya di tempat kerja agar terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.